kasir, saya ikut proyeknya. Jadi Bapak, tujuan saya di sini untuk mewawancarai Bapak terkait profesionalisme guru BK. Jadi, pertanyaan pertama, bisa Bapak ceritakan apa yang menjadi latar belakang Bapak menjadi guru BK dan apa yang memotivasi Bapak memilih profesi ini? Yang pertama, saya memilih latar belakangnya saya menjadi seorang guru BK karena saya pada saat sekolah awalnya saya memang sering melakukan hal-hal melanggar tata tertib sekolah. Nah, itu awalnya kan. Jadi dengan pengalaman itu saya sering biasa dipanggil oleh guru BK dari sekolah yang saya geluti. Makanya saya pikir berarti jadi guru BK ini memang motivasinya sebenarnya berat, ya, karena mengatasi siswa-siswa yang bermasalah. Setelah itu saya lulus dari SMK, saya lulus SMK 4 ya. Sebelumnya saya punya niat bahwa kalau saya lulus dari SMK itu saya masuk perguruan tinggi tapi bukan jurusan BK. Tapi memang lalu saya bukan jurusan BK pertama, itu PLS, pendidikan luar sekolah. Tapi materinya pendidikan luar sekolah itu semua ada dengan jalur guru BK, ya, sama materinya dengan guru BK. Makanya setelah tahun berapa ya, 9 berapa itu dilebur PNS menjadi bimbingan konseling akademisme, ya kan, saya kan alumni di situ. Materinya itu PNS itu sama, materi guru BK itu sama, ada bimbingan konseling, ada bimbingan karir, pelayanan, pokoknya banyak pelayanannya, ya, masalah bimbingan konseling, ya, pelayanan bimbingan konseling, bimbingan karir, macam-macam. Makanya saya termotivasi dengan adanya bahwa jadi guru BK itu memang agak bagus, karena bukan hanya membina, mendidik anak-anak, tapi bagaimana caranya itu anak itu bisa bahwa dari orang yang tidak baik tingkah lakunya, sifatnya kita bisa merubah jadi orang yang bisa baik sifatnya dan tingkah lakunya, ya kan? Karena bagaimanapun kalau kita hanya mendidik saja anak-anak, tapi tidak membina karirnya, tidak membina dia punya tingkah laku sifatnya, bahwa kita tidak bisa merubah itu anak-anak, ya kan? Karena termotivasi dengan adanya itu, saya beralih bahwa saya ingin jadi guru BK. Makanya saya ingin melamar, pada saat itu saya melamar di Kementerian Agama. Saya mengambil keterangan bahwa saya menjadi seorang guru BK, ya. Memang pada saat itu saya punya ijazah PLS, S1 PLS, pendidikan luar sekolah. Karena berkaitan dengan materi bimbingan konseling, maka saya dikasih keterangan bahwa saya bisa menjadi seorang guru BK, ya. Itu motivasi saya pertama. Pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak apa makna profesionalisme dalam konteks menjadi seorang guru BK? Kalau menurut saya maknanya bahwa seorang menjadi guru BK itu memang sangat luar biasa, karena merubah tingkah laku anak-anak yang betul-betul memang dari mungkin faktor pendidikan keluarga. Itu kan ada faktor pendidikan keluarga, informalnya, non formalnya, ya. Kalau mungkin pendidikan keluarga itu dan lingkungan keluarga itu tidak membentuk bahwa ini anak punya sifat yang baik, karena mungkin orang tuanya tidak kurang perhatian kan dari rumah karena kesibukan pekerjaannya, maka kita di sekolah itu menjadi seorang guru BK itu wajib bahwa sifat anak yang mungkin kurang baik dari rumahnya, yang mungkin menganggap remeh orang tuanya dan selalu menganggap bahwa saya itu tidak pernah ada perhatian dari orang tua. Makanya seorang guru BK itu harus punya perhatian khusus terhadap anak-anak yang bertingkah laku aneh di sekolah, ya kan? Ya. Terasa itu mungkin merupakan satu motivasi bahwa seorang guru BK itu punya profesional melihat tingkah laku dan sifat anak itu, kapan bisa anak itu kita rangkul, kapan anak itu bisa kita bimbing dia ke jalan hal-hal atau hal-hal yang
karakternya. Pertanyaan selanjutnya, dalam praktik sehari-hari sebagai guru TK, prinsip etika apa yang menurut Bapak paling sering diuji? Misalnya menjaga kerahasiaan, tetapi mungkin perlu disampaikan kepada pihak lain demi kebaikan siswa. Pernahkah Bapak menghadapi dilema seperti itu dan bagaimana cara Bapak mengatasinya? Ya, karena memang seorang guru BK itu sumpah seorang guru BK menjaga kerahasiaan setiap masalah yang dihadapi. Karena kalau siswa itu punya masalah, dia ungkapkan sama orang guru BK itu beda ya. Kalau siswa yang punya masalah itu, kalau guru lain yang bertanya, baik guru bimbingan studi, wali kelas, ataupun sekolah-sekolah itu beda. Tetapi kalau guru BK yang bertanya, ya, karena yang pertama, seorang guru BK itu menanyakan pada anak-anak yang bermasalah, itu harus memperlihatkan wajah dan tingkah laku yang seakan-akan mereka itu tidak merasa bahwa guru BK itu musuh dari anak-anak yang bermasalah. Makanya kita sebagai guru BK itu jangankan sifat marah, ya, wajah marah saja, ya, kepada siswa yang bermasalah itu tidak boleh kita perlihatkan. Ya. Apapun yang terjadi pada anak-anak itu, anak ini yang bermasalah, baik masalah yang kecil maupun besar, kita harus merangkul dia. Jangan kita perlihatkan bahwa kita itu benci sama dia. Kita itu harus, anak-anak itu punya masalah besar, kita harus dalam hati kita, oh ini sering berbuat masalah, kita harus tangani dengan harus kekerasan, tidak boleh. Karena seorang guru BK itu dia harus memperlihatkan senyum kepada anak-anak itu, muka ramah, melayani, bahwa anak-anak itu tidak ada masalah dengan apa yang tinggal lakunya. Apapun permasalahannya dia, kita harus menghadapi dengan senyum, ya, supaya anak-anak itu tertarik dengan kita dan semua permasalahannya itu dia ungkapkan dengan senyum kepada guru BK. Makanya seorang guru BK itu apapun masalahnya tidak boleh kita ungkapkan kepada guru lain, baik kepala sekolah ataupun rekan-rekan kerja di sekolah. Hanya guru BK yang tahu, supaya anak-anak itu terlindung dengan permasalahannya dan dia bisa bahwa hanya guru BK itu yang bisa mengatasi masalahnya. Bapak selanjutnya, keterampilan apa yang paling penting dan paling sering digunakan dalam menangani siswa menurut Bapak? Kalau seorang guru BK itu kan anak-anak punya karakter masing-masing kan. Ya. Ada anak-anak itu tingkah lakunya yang manja, ada anak-anak itu tingkah lakunya yang keras, ada anak-anak tingkah lakunya yang biasa-biasa saja. Jadi kalau menurut saya sebagai seorang guru BK itu, makanya kita harus pelajari sifat anak-anak itu. Ini anak-anak bisa dihadapi dengan sifat yang bagaimana. Apa kita kelembut, ya. Makanya itu seorang guru BK itu selalu kita mengatakan bahwa kepada anak-anak yang bermasalah selalu kita memanggil dia, sayang sini dulu tahu nanti. Dengan senyum kita, biar anak-anak itu punya masalah besar, kita selalu merangkul dia, sayang sini tahu nak, kenapa kau begini nak, apa masalahmu nak. Jadi kita harus merangkul dia supaya dia itu menganggap bahwa guru BK itu adalah merupakan orang tua di sekolah yang bisa mengungkap semua permasalahan. Itulah sebagai seorang guru BK tidak sama dengan guru lain, karena guru BK itu jangankan memperlihatkan muka marah, memarahi siswa, muka marah pun tidak boleh. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Bapak menjaga dan meningkatkan kompetensi diri agar tetap berkembang? Mungkin dengan mengikuti pelatihan, seminar, atau kegiatan lainnya. Kalau saya sebagai seorang guru BK, ini kan pengalaman saya sebelum guru BK itu sudah lumayan lama kan. Saya jadi guru itu sebelum terangkat sekitar tahun 89 saya sudah jadi seorang guru. Jadi pengalaman dari guru BK itu, walaupun saya belum terangkat, lalu saya terangkat nanti 2005 sebagai guru BK. Tapi pengalaman saya menghadapi seorang anak-anak itu ya agak lumayan, ya kan? Karena setiap yang kita hadapi itu karakter-karakter anak-anak itu tidak memang berbeda. Jadi bagaimana caranya kita mempertahankan bahwa seorang guru BK itu tidak menjadi musuh bagi seorang siswa yang punya masalah.
baik siswa maupun orang tua siswa. Kadang itu orang tua siswa juga ya kadang menyalahkan guru. Tetapi kalau guru BK itu bagaimana caranya si orang tua siswa itu tidak bisa menyalahkan seorang guru BK, karena kita juga, kalau saya biasa mengundang orang tua siswa ya, bukan cuma siswanya, bukan cuma anaknya yang saya berikan bimbingan dan nasihat, orang tuanya juga. Karena kalau cuma anaknya saja yang kita berikan nasihat, kadang bimbingan di rumahnya, nasihat yang dia berikan kepada anaknya itu berbeda. Makanya penekanan sekarang, karena adanya teknologi yang sekarang itu bisa merubah sifat dan karakter seorang anak, maka orang tua pun kita adakan bimbingan juga. Kita adakan mungkin mengkali bagaimana caranya dia memberikan bimbingan kepada anaknya di rumah, arahan kepada anaknya di rumah, jangan selalu menekan, ya kan? Jadi beda. Kalau dulu itu seorang guru ditakuti anaknya, tetapi sekarang malah kalau kita menekan siswa yang punya masalah, itu anak makin dia. Baik. Apa saja tantangan terbesar yang Bapak hadapi dalam menjalani peran sebagai konselor di sekolah? Misal dari sisi siswa, orang tua, rekan guru, atau sistem sekolah. Begini, kalau sekarang tantangan yang pernah saya hadapi itu memang berbeda ya. Karena makanya sekarang ini adanya satu teknologi yang canggih sekarang itu selalu merubah karakter anak-anak. Jadi yang pertama, anak-anak itu bisa berubah dengan adanya HP. Nah, HP itu yang pertama. Yang kedua yang merubah anak-anak itu adalah pergaulan. Karena pergaulan di sekolah, di luar, ya, di lingkungan temannya dan lingkungan rumahnya itu sangat berbeda. Makanya kalau mungkin di rumah itu tingkah lakunya atau pergaulannya itu dengan orang tuanya itu jarang dia berikan nasihat dan bimbingan, itu bisa merubah karakter anak-anak. Yang kedua, dia bergaul dengan teman-temannya. Ya, kalau bergaul dengan teman-temannya, apabila dia bergaul dengan teman yang baik, itu bisa merubah bahwa tingkah lakunya bisa jadi orang baik. Apabila dia berteman dengan anak-anak yang punya tingkah laku sifat yang tidak baik, contohnya seperti peminum, narkoba, perokok, bisa juga merubah. Dan berikut juga biasa anak-anak yang bisa merubah itu sifatnya apabila dia sering keluar malam dan tidak dilarang orang tuanya. Itu dia bisa merubah itu. Yang kedua, kadang orang tua membela anaknya yang salah, dia pertahankan bahwa anaknya itu benar. Contoh, anaknya itu tiap hari ke sekolah tetapi tidak sampai di sekolah. Kita melapor kepada orang tuanya, dia bilang, anak saya sering ke sekolah. Dia bawa motor ke sekolah, minta uang, ternyata dia tidak sampai di sekolah. Lantas kita beritahu sama orang tuanya kadang ada yang membela, ada juga tidak. Itulah tantangan yang bagi seorang guru BK. Tetapi ada juga bagi seorang guru BK, orang tua yang selalu mengingatkan kepada anaknya bahwa sekolah itu bukanlah untuk mendapatkan pendidikan, tapi sekolah itu merubah karakter dan sifat anak. Jadi makanya kita sebagai seorang guru BK itu tantangan kita sangat luar biasa. Yang pertama itu adalah teknologi, yang kedua pergaulan, yang ketiga orang tua yang mungkin tidak mengerti dengan adanya pendidikan dan pergaulan yang mungkin di lingkungannya berbeda dan lingkungan teman-teman. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana bentuk dukungan dari kepala sekolah terhadap program dan layanan ini? Kalau selama ini saya mengajar di SMK Lahirati itu dari tahun 98, itu memang sangat baik dukungan dari kepala sekolah. Karena apa? Kepercayaan kepala sekolah kepada guru BK itu sangat menunjang. Karena apa? Yang pertama, memang ini kan terbatas, ini baru saya pindah ruangan. Yang pertama, ruangan saya di sana mungkin dilengkapi dengan audio dan ruangan yang agak nyaman ya. Karena itu ruangan itu merubah juga situasi dan kondisi bahwa kita melayani seseorang yang punya masalah, baik orang tua maupun siswa, itu merubah sifat dan tingkah laku bahwa di ruang yang nyaman itu agak enak untuk bisa melakukan sesuatu yang bisa mengungkap pikiran. Jadi memang kepala sekolah selama ini sangat menunjang, dan guru-guru lain juga menunjang, dan wali kelas dan guru-guru yang lainnya itu kami saling kerjasama. Serta orang tua, bagi siswa yang bermasalah kita selalu kerjasama yang baik dengan guru kita. Bapak, pertanyaan selanjutnya,
bagaimana persepsi atau stigma siswa dan guru lain terhadap pelayanan BK di sekolah. Jika ada, bagaimana strategi Bapak mengubah stigma tersebut? Begini, kadang saya beritahu sama guru-guru lain maupun wali kelas, ya, kita seorang guru BK itu setiap paginya yang menghadapi masalah baik yang lambat maupun yang bermasalah pagi-pagi itu, kita selalu mencatat, dan kita sebagai guru BK tidak boleh langsung mengambil alih bahwa setiap permasalahan itu langsung ditangani guru BK, karena itu punya jalur. Yang pertama guru piket, yang kedua wali kelas, ya, atau guru yang bersangkutan yang untuk kelas. Karena kalau yang pertama itu yang menghadapi masalah itu adalah guru piket. Kalau guru piket menghadapi siswa yang terlambat ataupun bermasalah, itu harus dia melaporkan ke wali kelas. Nah, dan wali kelas itu harus menangani pertama. Apabila wali kelas itu setelah menangani masalah ini agak berat, mungkin dia tangani, dia tidak bisa menangani secara langsung, dia biasa harus memanggil guru lainnya atau dia langsung melaporkan kepada guru BK yang menyerahkan. Karena seorang guru BK itu tidak boleh langsung mengambil alih setiap permasalahan yang ada di sekolah, kecuali guru wali kelas itu langsung menyerahkan kepada guru BK. Dan selanjutnya, menurut Bapak, bagaimana kondisi profesionalisasi guru BK di Indonesia saat ini? Jika dilihat dari sisi organisasi profesi seperti aktin dan pengakuan dari masyarakat. Kalau menurut saya sekarang, memang kalau dulu guru BK itu dianggap remeh, ya kan? Dan dianggap bahwa guru BK itu kejam. Jadi siswa itu takut kalau menghadapi guru BK, ya kan? Jangan sampai ada dampak guru BK itu kejam sekali. Ternyata seorang guru BK itu sebenarnya bukan itu yang harus dihadapi oleh siswa yang dia pikir bahwa kejam, ya. Karena guru BK itu semua permasalahan, semua apa yang dia hadapi, kalau berhadapan dengan guru BK itu akan tentram dirinya jadi seorang siswa yang bermasalah. Jadi memang dunia pendidikan sekarang itu memang kalau saya lihat guru BK itu yang pertama-tama dianggap sepele, ya. Apa kerjanya guru BK itu? Padahal sebenarnya kerjanya guru BK itu sangat berat. Menghadapi siswa yang bermasalah itu tidak gampang. Kalau cuma mengajar saja itu gampang saja, ya kan? Ada mata pelajaran yang kita ajarkan matematika, fisika, apapun, habis mengajar itu selesai masalah. Tetapi kalau jadi guru BK menghadapi siswa itu dari pagi sampai pulang anak sekolah, kita selalu menghadapi setiap masalah. Itu pun kalau ada yang masalah yang kita hadapi yang mungkin di sekolah yang berkaitan dengan orang tua atau mungkin tawuran, itu bahkan kita itu menghadapi sampai biasa di kantor polisi, ya. Kadang di kantor saya lalu di Kementerian Agama, tapi di kantor ya, ada anak yang menghadapi masalah contohnya seperti narkoba yang sangat berat, ada yang anak-anak yang biasa itu asusila. Nah, itu kan contohnya seperti narkoba, asusila itu kan sudah kan poin-poin itu yang seperti pelanggaran itu kan sangat berat, ya. Jadi memang itu bagi seorang guru BK itu menghadapi sesuatu yang pelanggaran yang berat itu sangat dilema menghadapinya. Karena apa? Tantangan yang pertama, kalau kita langsung mengeluarkan seorang siswa, ya, yang menghadapi sebenarnya permasalahan yang sangat berat, contohnya seperti asusila. Asusila itu poin pelanggarannya kan 100. Kalau sudah 100 itu harus keluar dari sekolah, ya kan? Nah, tetapi kalau kita menghadapi dengan orang tua siswa, pasti orang tua siswa kira-kira ada kebijakan. Mungkin ada dari pihak orang tua atau walinya atau dari keluarganya yang mungkin kali punya istilahnya yang pengaruh besar, itu biasa kadang datang. Bagaimana Pak, tidak ada kebijakan dari guru BK atau kepala sekolah? Kita ini punya kebijakan, termasuk kita itu dari sekolah semua punya kebijakan, ya kan? Kita itu mendidik anak bagaimana caranya anak itu bisa baik, bukan mendidik anak itu bagaimana caranya anak itu bisa tawuran, bisa apa. Tetapi karena aturan yang kita jalankan di sekolah itu membuat seorang guru BK itu punya dilema, ya kan? Kita melanggar aturan, kita memberikan kebijakan kepada siswa yang melanggar itu, contohnya dia membawa barang tajam atau
perkelahian atau minuman keras atau dia narkoba, itu kan pelanggarannya sangat berat, atau susila. Jadi kalau kita tidak mengeluarkan dari sekolah, berarti kita itu melanggar aturan sekolah. Tapi kalau kita mengeluarkan dari, kita tidak mengeluarkan, itu kan melanggar aturan sekolah, ya kan? Kalau kita tidak mengeluarkan. Tetapi kalau kita mengeluarkan lagi, dilema dari orang tua, dari masalah, dari wali muridnya. Tanggapan mungkin dari kepolisian, dari mengkali wartawan. Kenapa kok sekolah itu bisa begitu secepatnya itu mengeluarkan siswa yang bermasalah? Ya, contohnya mungkin kasus yang biasa ada guru yang memukul, ya kan? Tiba-tiba ada mungkin guru yang tidak sengaja ya memukul, atau dan ada tanggapan orang tua kenapa guru orang memukul, itu kan melanggar HAM. Sekarang kan adanya HAM, berarti kita di sekolah juga tidak bisa tidak melakukan hal-hal yang mungkin tidak menertibkan tata tertib sekolah. Kita juga sebagai guru, apa fungsi kita, ya kan? Nah, itu memang dilema berat bagi seorang guru, ya. Selanjutnya, apa harapan Bapak terhadap masa depan profesi konselor di Indonesia? Begini, kalau menurut saya ini kan kalau masalah guru BK ini, pengalaman saya sering sudah beberapa kali keluar daerah, bahkan ke Jakarta, ke Makassar, sering pelatihan. Ya. Jadi memang kita sebagai guru BK itu tantangannya sangat luar biasa. Tetapi harapan saya sebagai guru BK itu memang sangat-sangat bahwa guru BK itu berperan penting, ya, untuk bagaimana bukan hanya mengamankan siswa yang bermasalah di sekolah, bagaimana caranya siswa itu yang punya masalah di sekolah itu bisa kita rangkul, ya, bukan kita hanya tangani, kita bisa rangkul itu permasalahan itu, bagaimana caranya tidak akan meluas dengan teman-teman yang lain, ya. Contohnya seperti kemarin mungkin ada perbuatan asusila yang kemarin, yang mungkin guru yang susah untuk menangani dan itu sebenarnya harus sudah dikeluarkan, tapi bagaimana seorang guru BK itu bisa mengatasi masalah itu dengan berupaya bahwa jangan sampai permasalahan ini tersebar keluar, ya kan? Jadi guru BK itu memang mengharapkan bahwa dukungan itu baik dari guru, masyarakat maupun pemerintah itu sangat berarti sebenarnya. Jadi keinginan saya sebagai guru BK itu, memang apalagi sekarang ya, keterbatasan seorang guru BK itu di sekolah itu masih kurang sekali, ya. Contoh seperti di sini kan guru BK khusus itu tidak ada. Saya cuma honor saya di sini, ya, jadi guru BK. Namun saya itu sebenarnya seorang pensiun pegawai negeri, guru BK di MTS Negeri 3, tetapi karena saya di Al-Herat ini dari tahun 89 jadi honorer, ya setelah pensiun saya masih tetap dipakai di sini, ya, namun saya pensiunan, ya. Jadi memang harapan seorang guru BK itu bagaimana pemerintah itu supaya selalu ingin memberikan peluang bahwa guru BK itu jangan dianggap remeh, ya, karena guru BK itu pekerjaannya sangat mulia dan berat untuk menghadapi setiap masalah dan tantangan. Dari Bapak, pertanyaan terakhir, apakah ada pesan atau saran yang ingin Bapak sampaikan kepada kami sebagai calon konselor agar bisa menjadi pribadi yang profesional dan dihargai? Ya, begitu. Saya sebagai seorang guru BK, bukan saya katakan bahwa seorang saya senior, ya, karena memang pengalaman saya sebagai guru BK itu sangat luar biasa, dan berapa kali pelatihan dan biasa MPBK itu di mana-mana sekolah, baik di tingkat SMP maupun SMA, SMK, itu memang kita selalu saling tukar pikiran, saling mengisi satu sama lain sebagai seorang guru BK. Jadi harapan kita sebagai guru BK itu, baik yang senior maupun kalian yang masih ingin, yang masih menuntut kuliah dan satu waktu nanti sebagai seorang menjadi guru BK, menghadapi setiap masalah itu kita selalu harus menghadapinya dengan senyum. Dan harapan itu selalu ada pada kita bahwa bismillah kita menghadapi setiap masalah itu, mudah-mudahan anak itu bisa berubah. Jadi makanya saya biasa memberikan saran kepada teman yang guru BK yang ada di sini yang masih muda. Saya bilang, baik guru maupun guru BK, kalau menghadapi sesuatu masalah itu kita harus punya niat. Kalau ada siswa yang bermasalah, pada saat kita menghadapinya, yang pertama kita senyum, ya, sebagai calon
yang berikut, pada saat kita hadapi, selalu niat kita, mudah-mudahan insya Allah, atau kita selalu berniat, ya Allah, bukakanlah pintu hatinya supaya anak kita berubah. Kan? Nah, itu niat kita dalam hati, tidak perlu kita ucapkan. Jadi setiap anak-anak yang kita hadapi itu, mau dan tidak, dengan bantuan Allah, insya Allah bisa dia akan berubah, ya kan? Ya, makanya jadi seorang guru BK, kalian calon sebagai guru BK itu jangan ragu untuk menghadapi semua masalah apapun yang kalian hadapi itu harus dengan tenang, ya. Jangan sampai ada guru BK itu mengangkat tangan untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, ya. Makanya saya bilang, jadi seorang guru BK itu jangankan marah, muka marah saja tidak boleh, memperlihatkan kepada siswa yang bermasalah, supaya anak-anak itu bisa kita rangkul. Bagaimana kita rangkul itu anak-anak? Bagaimana anak-anak bisa mengungkapkan masalahnya kalau kita sudah muka kita sudah marah-marah terhadap dia, ya kan? Anak-anak yang baru masuk, apalah yang kau hadapi, masalah apa lagi? Nah, ini kan anak-anak sudah tertekan. Tetapi kalau anak-anak yang punya masalah berat, apapun masalahnya, kenapa sayang? Apa masalahmu nak? Kenapa bisa nak? Ya. Jadi kalimat sayang ini, ya, kalian yang sebagai calon itu guru BK, itu kalimat sayang itu bukan hanya kita ungkapkan kepada orang yang kita cintai, kita sukai, tetapi menghadapi anak-anak yang bermasalah itu, apapun masalahnya, tapi kalau kita hadapi dengan senyum dan kasih sayang, semua permasalahan itu bisa kita atasi dengan baik. Jadi kalau kalian jadi seorang guru BK, contohnya, kalau kalian menghadapi masalah itu anak-anak, panggillah dia, sayang, ini kau nak, apa masalahmu nak? Kenapa bisa begini? Padahal sebenarnya kita itu jengkel dalam hati. Tetapi kalau kita menghadapi anak-anak itu dengan kalimat sayang dan senyum, semua permasalahan anak itu bisa terbuka. Ya. Baik Bapak, tadi pertanyaan terakhir. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk saya wawancarai. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.